언제쯤이면 내 맘을 알까 밤새워 고민해도 도무지 네 맘 알 수가 없어 아무리 생각해도 Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo 여러분, kembali lagi di channel Gujin Gamre Official. Jadi kali ini kita akan melanjutkan bab yang kemarin ya. Jadi kemarin kita sudah sampai di bab 45. Kali ini kita akan membahas bab 46. Di bab 46 ini kita akan membahas tentang dunia peternakan ya. Dan kita akan belajar dua pola kalimat. Yang pertama itu ada pola kalimat turuk hata. Kalau turuk sendiri, bentar saya besarkan ya. Kata turuk sendiri ini artinya adalah supaya. Kalau hata ini artinya adalah melakukan. Jadi kalau disambung turuk hata, kalau ada kata kerja, belakangnya ada kata turuk hata, itu artinya adalah melakukan supaya. Atau lebih tepatnya, lebih diartikan itu adalah mengusahakan ya, mengusahakan supaya ya, mengusahakan atau mengusahakan agar, itu juga bisa ya. Yang kedua kita akan belajar pola kalimat kedweda ya. Kalau ada kata kerja belakangnya itu ada kata kedweda, ini artinya adalah menjadi. Maksudnya yang awalnya tidak mau menjadi mau, yang awalnya tidak mau pergi menjadi pergi gitu ya. Nanti kita bahas di bab belakangnya. Sekarang kita awali dulu dari judulnya terlebih dahulu ya pun. Ini ada to 신경 쓰도록 하자. Jadi to itu artinya lebih, kalau 신경 쓰다 ya, 신경 쓰다 ini artinya adalah memperhatikan atau waspada. Kalau turuk itu artinya supaya, kalau hata itu artinya melakukan atau mengusahakan. Kalau haja itu sama seperti habsida, jadi marilah ya, marilah kita. Tapi haja ini adalah bentuk tidak sopan dari habsida. Jadi habsida sama haja itu sama ya artinya. Cuman kalau haja itu lebih ke tidak sopannya. Misalnya kalau habsida, kungbu habsida, itu artinya adalah marilah kita belajar. Kalau kungbu haja, ayo belajar. Jadi seperti itu ya. Jadi ini bisa diartikan ayo gitu ya, atau mari gitu aja. Mari mengusahakan supaya toh lebih memperhatikan atau lebih peduli gitu ya pun. Sekarang kita lanjutkan yang dewail ya. Dewail percakapan 1 ada di track 142. Ini ada percakapan antara Juin Ajosi ya. Juin itu artinya adalah pemilik ya. Kalau dunia pertanian berarti pemilik lahan. Kalau ini dunia peternakan berarti pemilik hewan ternak itu ya, pemilik pemilik peternakannya itu ya. Jadi seperti itu ya. Ini ada kata mata, itu artinya adalah cocok ya. Mata itu cocok. Sekarang kita bahas dulu dari ini ya, dari dewanya dulu. Juin Ajosi, paman pemilik peternakannya, itu bilang ikol ococi. Ococi sama seperti otoke ya, cuman ini bentuk tidak sopan. Ini bagaimana ini gitu ya. Supika 지난번에 바꾼 사료 말이야. Jadi supika malia itu artinya adalah maksudku gitu ya. Jadi supika maksudku
pakan ternak yang baru saja diganti beberapa waktu yang lalu. Ya maksudnya tuh, Supika aku pengen ngomong, maksudku tuh tentang pakan ternak yang baru diganti beberapa hari yang lalu gitu ya, beberapa waktu yang lalu. Sohante cal anmat dan kot kata. Sepertinya, maksudnya itu sepertinya pakan tersebut ya, sepertinya itu tidak cocok ya. Kalau mat itu kan artinya cocok ya. Kalau anmat berarti tidak cocok. Sepertinya pakan ternak tersebut maksudnya itu ya tidak cocok dengan baik hante untuk sapi gitu ya. Terus Supika bilang, 그래요? begitukah? 농협 종합회에서. Jadi 농협 종합회 itu artinya adalah asosiasi para peternak ya. Jadi 농협 종합회에서 좋은 거 나왔다고 해서. Jadi itu sebab bagusin 거잖아요. Jadi begitukah? Bukankah kita itu kan telah menggantinya sebab takohata katanya itu telah muncul atau telah ada gitu ya. Telah ada hal yang baru. Maksudnya itu telah ada pakan yang baru dari asosiasi para peternak gitu ya. Cucon hakile mitko. Jadi ko ini kita penggal dulu ya. Ko itu artinya kemudian. Mita itu artinya percaya. Kalau gile itu artinya adalah alasannya sebab gitu ya. Alasannya sebab atau kita artikan sebab itu aja ya. Aku percaya sebab telah direkomendasikan. Ya maksudnya itu direkomendasikan dari asosiasi para petani tadi. Aku percaya alasannya karena direkomendasikan. Kemudian hanbon sobwanende. Setelah aku mencobanya, ya, setelah aku mencobanya atau setelah aku mencoba menggunakannya sekali, akan tetapi titik-titik ini ya, akan tetapi 오늘은 배까지 이렇게 불룩해지고. Hari ini, jadi hari ini itu sapi-sapinya ini maksudnya, sapi-sapinya cita itu menjadi ya, sapi-sapinya itu menjadi kembung seperti ini ya, sampai ke perutnya gitu ya. Oh, kemudian gaseto mani cankot kata. Jadi sepertinya itu juga ya, sepertinya itu juga telah banyak ya, telah banyak itu penuh dengan gas gitu ya, penuh dengan gas ya. Terus krom 어떻게 하죠? Kalau begitu ini bagaimana ini kan gitu ya. Uson pertama-tama amukoto mokiji malko. Jadi uson pertama-tama amukoto itu artinya adalah apapun ya. Moki itu artinya diberi makan. Kalau jimalku itu jangan. Jadi pertama-tama itu jangan. Jadi pertama-tama itu jangan diberi makan apapun gitu ya. Kemudian 수의사부터 불러야겠어. Jadi pastinya itu harus memanggil dari dokter hewan. Maksudnya tuh pastinya itu harus memanggil dokter hewan terlebih dahulu gitu ya. 그리고 kemudian 앞으로는 더 신경 쓰도록 하자. Jadi 앞으로 kemudian kedepannya, kata 앞으로 itu kedepannya, haja marilah kita usahakan supaya lebih mempedulikan atau lebih waspada gitu ya. 소들이 고생을 많이 한 것 같아. Jadi itu 소들 itu artinya adalah sapi-sapi, kot kata sepertinya itu telah banyak sekali menderita atau banyak sekali kesulitannya gitu ya. Sekarang kita dengarkan track 140 ya, listeningnya ya. Mari kita dengarkan bersama-sama. 46과 더 신경 쓰도록 하자. 대화 1. 이걸 어쩌지? 수피카, 지난번에 바꾼 사료 말이야. 소한테 잘 안 맞는 것 같아. 그래요? 농협중앙회에서
좋은 거 나왔다고 해서 바꾸신 거잖아요. 추천하길래 믿고 한번 써봤는데 오늘은 배까지 이렇게 불룩해지고 가스도 많이 찬 것 같아. 그럼 어떻게 하죠? 우선 아무것도 먹이지 말고 수의사부터 불러야겠어. 그리고 앞으로는 더 신경 쓰도록 하자. 소들이 고생을 많이 한 것 같아. Sekarang kita lanjutkan yang ini ya. Coba kita bahas kata mata. Mata itu artinya adalah cocok ya. Mata itu artinya cocok atau bisa juga diartikan benar gitu ya. Sero san simbali. Jadi ini partikel subjeknya itu i ya. Simbal itu sepatu atau alas kaki ya. Alas kaki yang kalau ada en ini artinya telah ya. Jadi telah ini. Jadi alas kaki yang telah baru dibeli gitu ya. Bale an majaso. Sebab an maja tidak cocok ya. Taren sinbaro bakwassoyo. Makanya aku telah menggantinya dengan sesuatu ya. Dengan sepatu yang baru atau dengan alas kaki yang baru atau alas kaki yang lain gitu ya. Taren sinbal itu alas kaki yang lain. Nih. Sekarang kita lanjutkan yang ini. Sinkyong-seta itu artinya adalah mempedulikan atau berhati-hati atau waspada gitu ya. Coba. Tuan si kamki는 좀 어때요? Saudara tuan, ya kamki itu flu ya maksudnya itu. Flu kamu 좀 어때요? Maksudnya itu bagaimana flu-nya gitu ya. Bagaimana? Mani nasoyo. Ini naaso itu berasal dari kata nata seperti ini ya. Nata seperti ini. Nasda tulisannya gini ya. Tapi bacanya nata. Ini artinya adalah sembuh ya. Ini kata ini artinya adalah sembuh. Jadi mani naasoyo. Telah sembuh banyak ya. Maksudnya itu telah banyak kepulihan. Telah pulih total gitu ya maksudnya itu. Sinkyong so juoso kumawoyo. Jadi sebab telah memberi peduli ya, memberi peduli, terima kasih ya. Sebab kamu mempedulikan saya, terima kasih gitu lah ya artinya itu. Sekarang kita lanjutkan yang ini soalnya. 아저씨는 사료를 왜 바꿨어요? Jadi paman itu kenapa dia itu telah mengganti pakan ternaknya gitu ya. Jadi jawabannya adalah 농협종합회에서 조전해서 바꿨어요. Dia itu telah menggantinya sebab direkomendasikan dari asosiasi peternak gitu ya. Nomor 2, 왜 수의사를 부르려고 해요? Jadi kenapa ryoko heyo itu artinya adalah bermaksud untuk memanggil dokter hewan gitu ya. 소에게 문제가 생겼어. Jadi sebab tertimpa masalah ya pada sapi. Maksudnya itu sebab sapi itu ada masalah itu. 수의사를 부르려고 해요. Makanya berniat untuk memanggil dokter hewan gitu ya. Sekarang kita lanjutkan yang ohui, yang kosakata satu ini ya. Ada cuksanop ya. Cuksanop itu artinya adalah industri peternakan ya. Ini tuichi itu babi, so sapi, tak itu ayam, yang kuki, yang itu kambing ya maaf, ori bebek, itu mal itu kuda. Untuk binatang mal itu artinya adalah kuda ya. Tapi kalau untuk kosakata lainnya mal itu juga bisa juga diartikan perkataan atau omongan, atau untuk bulan bisa juga misalnya sawul mal artinya adalah akhir bulan 4 gitu ya. Ini kalau untuk binatang mal itu artinya adalah kuda gitu ya. Terus toki itu kelinci, yang tun itu peternakan babi, yangu peternakan sapi, yang ge itu peternakan ayam, cuksa kandang, sario atau moki itu pakan ternak ya. Terus gonco itu artinya adalah rumput kering atau jerami gitu ya.
Sekarang kita lanjutkan yang ini. 그림에 맞는 표현을 보기에서 골라 넣으세요. Jadi nota itu arti masukkanlah ya, masukkanlah pola pilihan di contoh yang mengekspresikan yang benar pada gambar gitu ya. Ya, ini ada babi itu 돼지, tak itu ayam ya. Ini bisa kalian kerjakan sendiri ya. Ini berarti tak, ini tak itu ayam, so itu sapi, ini sapi ya. Terus ini cuksa itu artinya adalah kandang ya. Cuksa itu kandang, 돼지 itu babi, terus gonco itu artinya adalah jerami gitu ya. Sekarang kita lanjutkan yang munpop ya, yang tata bahasa 1 ini ya. Ini seperti yang kita jelaskan tadi, yang saya jelaskan tadi ya. Kata turok hata, kalau turok sendiri ini artinya adalah supaya ya, atau agar. Kalau hata itu artinya adalah melakukan. Jadi melakukan supaya. Jadi atau mengusahakan supaya. Jadi mengusahakan supaya gitu ya. Jadi kata turok hata ini fungsinya untuk menghimbau seseorang. Jadi merupakan kalimat untuk penghimbauan ya. Himbauan kepada seseorang gitu. Dan simpel aja kalau ada kata turok hata ini artinya adalah mengusahakan supaya gitu aja. Sekarang kita lanjutkan yang ini, kita bahas yang ini ya. 먼저 뭔지부터 닦도록 하세요. Jadi kalau hata itu kan artinya adalah mengusahakan ya, mengusahakan agar. Kalau haseyo berarti usahakanlah agar mengelap ya, mengelap dari debu terlebih dahulu. Jadi usahakanlah supaya mengelap debunya terlebih dahulu gitu ya. 그럼 창문을 좀 열게요. Jadi kalau begitu 열게요, aku akan membuka. Jadi aku akan membuka sedikit jendelanya gitu ya. Terus bawahnya 중요한 시험이니까, nika itu artinya adalah dikarenakan. Jadi dikarenakan ujian yang penting gitu ya. 열심히 준비하도록 하세요. Usahakanlah dorok supaya mempersiapkan sungguh-sungguh gitu ya. 네, 최선을 다하도록 할게요. Jadi kata 최선을 다하다 ini artinya adalah melakukan semaksimal mungkin. Jadi 최선을 다하다 ini jadi satu ya, ini artinya adalah melakukan semaksimal mungkin. Jadi kalau 네 최선을 다하도록 할게요, 할게요 itu artinya adalah akan. Jadi ya akan, saya usahakan agar melakukan semaksimal mungkin gitu ya. Sekarang kita ini artikan yang bawahnya ini ya. Ya, ini turok hata bisa diartikan usahakan supaya atau usahakan agar gitu ya. Kita artikan 일을 빨리 끝내도록 하세요. Jadi usahakanlah turok supaya 끝나다 itu selesai. Kalau 끝내다 itu menyelesaikan. Jadi usahakanlah supaya menyelesaikan cepat pekerjaannya gitu ya. Terus bawahnya 일을 빨리 끝내도록 하겠습니다. Get itu artinya adalah pastinya atau bisa juga diartikan akan gitu aja ya. Akan mengusahakan supaya. Maksudnya tuh saya akan mengusahakan supaya menyelesaikan cepat pekerjaannya gitu ya. Sekarang bawahnya turok hata를 사용해서, gunakanlah kata turok hata so, lalu 대화를 완성하세요, sempurnakanlah percakapannya. Nomor 1, 사장님 오늘 아침에는 어떤 일을 하면 돼요. Jadi 사장님 itu bos itu ya, bos. 오늘 아침에 pada pagi hari ini, 면 돼요 itu boleh jika atau baiknya jika mengerjakan pekerjaan yang bagaimana gitu ya. 축사를 청소하다. Jadi membersihkan cuksa, kandang. Jadi diubah ke bentuk turok hata itu menjadi
축사를 청소하도록 하세요. Jadi usahakanlah supaya membersihkan kandangnya gitu ya. Nomor 2, 건조는 잘생겨 두었죠. Jadi konco itu artinya adalah jeraminya itu kata duda ini sama seperti nokta. Jadi duda itu kan meletakkan ya, nokta pun artinya meletakkan. Seperti yang saya bilang kemarin, kalau ada nokta di tengah ini dihilangkan seperti ini ya. Kita hilangkan. Karena duda itu artinya menaruh ya, nokta juga menaruh. Jadi cengkita itu membawa atau menjaga. Jadi konco는 잘 챙겨두었지요. Jeraminya apakah telah dijaga dengan baik, yaitu dijaga dengan baik kan, gitu ya. Jeraminya dijaga dengan baik kan. Baru 확인하다, mengeceknya langsung, dirubah ke bentuk 도록하다 menjadi 바로 확인하도록 하겠습니다. Saya akan mengusahakan agar mengeceknya segera atau mengeceknya secara langsung gitu ya. Sekarang nomor 3, 축사에 가서. Jadi aku akan pergi ke 축사 kandang so. Lalu ini 소먹이 주다, memberikan pakan sapi gitu ya, memberikan pakan sapi. Jadi ini dirubah ke bentuk 도록하다. Jadi aku akan pergi ke gudang lalu 소먹이 주도록 하세요. Jadi ini lakukanlah supaya memberikan pakan ternaknya. Jadi ini ya, pergilah ke gudang lalu usahakan untuk memberikan pakan ternaknya gitu ya. 네, 장고에 가서. Ya, saya akan pergi ke gudang so. Lalu 사료 가져올게요. 올게요, aku akan datang membawakan pakan ternaknya gitu ya. Sekarang kita lanjutkan yang ini ya, 여러분. 내일 몇 시에 출발해요. Jadi besok itu 출발 itu berangkat pada jam berapa. Jadi besok berangkat pada jam berapa? 6시에 출발하니까, dikarenakan akan berangkatnya pada jam 6 ya. 늦지 않도록 하세요. Usahakanlah 도록 supaya jian tidak terlambat gitu ya. Sekarang nomor 2, coba. Butakan 보고서는, jadi partikel subjeknya di sini ya, kita penggal. 보고서 itu artinya adalah laporan ya. Jadi formulir laporan yang telah permintaan bantuan, yang saya telah meminta bantuan itu maksudnya apa? Formulir laporan permintaan bantuan. 어떻게 됐어요? Itu bagaimana ya, bagaimana. 지금 하고 있는데. Jadi sekarang aku sedang melakukannya, mengerjakannya. 근데 jadi 저녁까지 끝내도록 할게요. Aku akan mengusahakan, 도록 supaya menyelesaikannya itu sampai hari ini, sampai siang hari ini gitu ya, maksudnya itu ya. Sekarang nomor 3, 올해는 담배를 titik-titik ya. Jadi oleh tahun ini 담배를 끊도록 하세요. Jadi tahun ini usahakanlah ya supaya berhenti merokok gitu ya. 네, 꼭 끊을게요. Ya, 을게요, aku akan mutlak akan berhenti. Jadi ya, aku akan mutlak untuk berhenti gitu ya, 여러분 ya. Jadi kata kok ini artinya adalah mutlak ya, atau wajib. Ini artinya adalah mutlak berhenti. sekarang nomor 4, 작업장이 좀 지저분한데. Jadi 작업장, tempat kerjanya itu 좀 itu sedikit berantakan. 근데
Jadi 청소 좀 해주세요. Jadi saya mohon untuk sedikit dibersihkan gitu ya. 네, 이 일만 끝내고 ya, aku akan menyelesaikan hanya pekerjaan ini. Maksudnya tuh ya, aku akan mengerjakan pekerjaan ini saja. Lalu 청소하도록 할게요. Aku akan mengusahakan supaya membersihkannya gitu ya. Sekarang kita lanjutkan yang Dewa I ya, yang percakapan 2 ada di track 143. Mari kita bahas. Ini ada percakapan antara Karim dan Bade ya. Coba Karim bilang, "Gemul 좀 미리미리 정리해 놓으라니까." Jadi kata nikah kalau yang di sini kita artikan karena itu kurang cocok ya. Jadi ini kita artikan padahal aja. Kalau raku hata seperti yang kita pelajari sebelumnya, itu artinya adalah menyuruh untuk ya. Jadi menyuruh untuk. Jadi kita artikan seperti ini ya. Jadi nikah padahal saya itu telah menyuruh untuk. Kata nukta, anggap aja ini dihilangkan ya, seperti yang kita pelajari dahulu. Padahal saya telah menyuruh untuk merapikan terlebih dahulu sebentar jaringnya, gitu ya. Tapi lagi-lagi itu hanya dibiarkan seperti ini saja, gitu ya. Terus Bade ini membalas, "어디 좀 봐." Mana, bentar aku lihat. Jadi mana aku lihat itu ya. 몇 번이나 말했는데. Jadi padahal itu telah dikatakan ya, padahal telah diomongi atau bahkan telah berkali-kali diomongi gitu ya. 또 그런 거야. Lagi-lagi masih seperti itu gitu ya. Karim 형, jadi Kak Karim, jadi Yong tuh kak ya, kakak ya. Kak Karim, 이건 실수가 아니야. Jadi ini bukanlah kesalahan lagi nih gitu ya. 이번엔 마문 씨 불렀어. Jadi kali ini panggillah saudara Mamun. 단단히 혼을 내다. Jadi kata 혼을 내다 itu artinya adalah memarahi ya. Jadi memarahi. Jadi marahilah sebentar. Jadi marahilah dengan serius ya. Jadi marahilah dengan serius. Terus Karim menjawab, 한 번 쓴 그물은. Jadi ini partikel subjeknya di sini ya. Gemul, jaring. Kalau ada kata en seperti ini ya, itu artinya yang telah. Jadi gitu ya. Jadi jaring yang telah dipakai sekali itu taungkyoso. Sebab semuanya itu kusut, itu 다시 쓰기 어려워요. Itu susah untuk dipakai lagi gitu ya. 다시 쓰기 어려우니까 dikarenakan itu akan susah dipakai lagi. 꼭 불어넣으라고 했는데요. Jadi itu padahal itu aku telah menyuruhnya untuk mutlak untuk dilepaskan karena itu akan susah dipakai lagi jika semua jaringnya itu kusut gitu loh ya, maksudnya itu. Ikut temune disebabkan karena hal ini itu ya. 오늘도 작업을 제때 못하게 됐잖아요. Bukankah itu menjadi tidak bisa tepat waktu bekerja hari ini itu ya, seperti itu. Lalu 집어등도 새로 안 갈았고, maksudnya itu lampu kapalnya juga tidak diganti. Kata kara itu artinya mengganti ya. Kalau ankara berarti tidak diganti dengan yang baru gitu ya. Kemudian yang mangkido kedero ya. Mesin penarik jaringnya juga dibiarkan begitu saja. Maksudnya itu kondisinya itu sama seperti waktu terakhir dipakai gitu ya. Andai kita, ini sudah nggak bisa dibiarkan. Ini sudah nggak bisa dibiarkan. 당장 마문 씨 좀 불러다가. Ketika aku telah memanggil sebentar saudara Mamun ya, sesegera mungkin. 얘기를 해야겠다. Aku harus bercerita gitu ya. pastinya saya harus bercerita atau mengatakannya gitulah ya. Jadi
Coba kita didengarkan listeningnya ada di track 143. Coba. 대화 2. 금을 좀 미리미리 정리해 놓으라니까 또 그냥 이렇게 뒀네? 어디 좀 봐. 몇 번이나 말했는데 또 그런 거야? 가림 형, 이건 실수가 아니야. 이번엔 마문 씨 불러서 단단히 혼을 좀 내. 한 번 쓴 그물은 다 엉켜서 다시 쓰기 어려우니까 꼭 풀어놓으라고 했는데 이것 때문에 오늘도 작업을 제때 못하게 됐잖아. 집어등도 새로 안 갈았고 양만기도 그대로야. 안 되겠다. 당장 마문 씨 좀 불러다가 얘기를 해야겠어. Sekarang kita lanjutkan yang ini ya. Ini ada kata 당장 ya. 당장 itu artinya adalah sesegera mungkin atau langsung sekarang juga ya. Ini 왜의에 늦지 않으려면 ya jika tidak mau terlambat pada rapat itu ya. 지금 당장 출발해야 합니다. Harus berangkat sesegera mungkin sekarang gitu ya. Lalu kita artikan yang ini. Oke, ini ada kata kenyang. Kenyang itu artinya adalah hanya, cuma, atau begitu saja. Kita artikan yogita sen kunggunen. Jadi ini partikelnya di sini ya. Peralatan, kalau an ini artinya yang telah ya. Peralatan yang telah dipakai semuanya di sini itu jika jongri hal kayo. Jadi kayo itu bagaimana kalau, jika sayalah yang akan merapikannya gitu ya. Terus ini menjawab kenyang duseo, taruhlah begitu saja atau biarkan begitu saja. Itaka nanti tasi sel koyeyo. Koyeyo itu kemungkinan akan dipakai tasi lagi gitu ya. Lalu bawahnya keikenen wesasoyo kue tar, kenapa kamu membelinya? Kenapa kamu membeli kue tar gitu loh ya, maksudnya itu. O늘 누구 생일이에요? Jadi hari ini itu ulang tahunnya siapa? Aniyo, oh enggak apa-apa. 먹고 싶어서, sebab aku ingin makan ya, sebab aku ingin makan. Kenyang saso ya, makanya aku membeli begitu saja gitu ya. Sekarang kita artikan yang ini ya, yang pertanyaannya. 두 사람은 dua orang 뭘 하고 있어요. 뭘 berasal dari kata mural ya, mural. Dua orang sedang melakukan apa gitu ya. 그물을 정리하고 있어요. Koit sedang 정리하다 merapikan gemul jaring. Nomor 2, 두 사람은 dua orang 왜 화가 났어요. Kenapa marah? Ya, dua orang tersebut kenapa marah? 동료가 일을 제대로 해놓지 않아서. Jadi 동료, rekan kerjanya itu sebab jian tidak, ini kata no kita hilangkan ya. Jadi rekan kerjanya sebab tidak melakukan selayaknya dalam bekerja. Jadi wakanaso ya, makanya mereka marah gitu ya. Sekarang kita lanjutkan yang kosakata 2 ya. Owi ini ya, ada oop ya. Ini adalah perikanan ya, maaf, ini adalah perikanan. Ini gemul itu jaring, ya, tongbal itu perangkap ikan atau bubu ya ini ya. Terus cipotong itu lampu kapal, ini lampu penarik ikan itu. Terus yang manggi itu mesin penarik jaring, bajul itu tali tambang. Terus ini ada swe sasel itu rantai, guri itu pengait ya. Terus ada tat itu artinya jangkar. Terus ada turere itu katrol penarik ya, katrol atau kerekan ini seperti ini ya. Terus ada
telce itu artinya adalah jaring. Terus ada naksi panel itu artinya adalah kait pancing. Terus ada buja atau bubio itu pelampung. Itu ada panel D itu artinya adalah jarum ya, jarum jaring itu. Terus sujung pompe itu pompa bawah air ya. Sukyong itu kacamata renang. Kalkui penggaruk. Terus ini styrofoam sangja, kotak styrofoam ya, kotak styrofoam itu. Sekarang kita bahas sajin을 보고, lihatlah sajin foto ko, kemudian almajin 말을 연결하세요, sambungkanlah perkataan yang benar. Ya, ini bisa kalian kerjakan sendiri ya. Ya, contohnya kayak bubio ini pelampung ya, tongbal itu perangkap ikan dan lain-lain ya. Bisa kalian kerjakan sendiri. Unpop ya, ini ada kata kedweta. Jadi kalau ada kata kedweta itu mengekspresikan perubahan ya atau pencapaian suatu keadaan. Udah simpel aja ya, kalau ada kata kedweta itu artinya adalah menjadi gitu aja ya. Misalnya gini, yang awalnya itu tidak makan menjadi bisa makan. Yang awalnya tidak mau pergi menjadi mau pergi. Gitu ya. Jadi kalau ada kata kedweta itu artinya adalah menjadi, tapi untuk kata kerja. Kalau menjadi untuk kata sifat seperti yang kita pelajari sebelumnya itu memakai kata jida, seperti itu ya. Jadi kalau menjadi untuk kata sifat itu memakai jida. Kalau menjadi untuk kata kerja kita memakai kata kedweta, gitu aja simpelnya. Sekarang kita lanjutkan ya. Yang ini, 날씨 때문에 disebabkan karena cuaca 오늘도 작업을 못하게 됐어요. Jadi hari ini tuh juga kedwe itu artinya menjadi ya, tidak bisa bekerja. Jadi, seperti itu ya. Jadi dikarenakan atau disebabkan karena cuaca hari ini juga menjadi tidak bisa bekerja. Terus genilita ini adalah masalah yang besar ya, masalah yang besar atau gawat gitu ya. 내일은 besok 좋아질까? Jadi 내일은 좋아질까? elka? Jadi besok akankah menjadi bagus ya. Kata jida ini artinya menjadi untuk kata sifat ya. Besok akankah menjadi bagus gitu, akankah membaik gitu ya. 받으시는 한국 음식을 잘 먹네. Jadi seperti ya. Saudara baru itu makan dengan baik makanan Korea ya, masakan Korea ya, gitu ya. 처음에는 jadi partikel subjeknya di sini ya. Pada pertama kalinya 못 먹었는데 aku itu tidak bisa makan. 근데 akan tetapi 몇 달 지나니까 dikarenakan telah lewat ya beberapa bulan 잘 먹게 됐어요. Jadi 잘 먹게 되었어요. Maksudnya itu telah menjadi makan dengan baik. Jadi yang awalnya itu tidak makan sekarang telah menjadi makan dengan baik atau makan gitu ya aja ya artinya itu. Terus kita artikan yang ini yang bawahnya. 한국에 가니까, jadi nikah dikarenakan pergi ke Korea, 한국어를 잘하게 됐어요. Jadi menjadi melakukan dengan baik atau menjadi pandai bahasa Korea. Jadi dikarenakan pergi ke Korea menjadi pandai bahasa Korea gitu. Terus bawahnya 한국에서 일하니까 dikarenakan bekerja di Korea, 한국을 좋아하게 됐어요. Jadi menjadi menyukai Korea, gitu ya. Lanjutkan, 그림을 보고 lihatlah gambar ko. Kemudian kedweta를 사용해서 gunakanlah kata kedweta atau menjadi ya. So, lalu 문장을 완성하세요. Sempurnakanlah munjang kalimatnya. Coba kita bahas yang ini ya. Nomor 1, 낚시를 잘 못했는데. Jadi aku tidak bisa
melakukan dengan baik memancing. Maksudnya tuh Pak, aku tidak pandai memancing. Nende akan tetapi 자주해서 sebab aku sering melakukannya. 지금은 sekarang 잘하게 됐어요. sekarang menjadi pandai gitu ya, menjadi pandai. Jadi yang awalnya tidak pandai menjadi pandai itu memakai kata kedwe atau menjadi gitu ya. Lalu yang nomor 2, 날씨가 너무 안 좋아서. Jadi 날씨 cuacanya sebab ya, sangat tidak bagus gitu ya. Terus 배를 못 타게 됐어요. 게 됐어 menjadi tidak bisa naik kapal gitu ya. Sekarang kita artikan yang ini ya, 여러분. 한국에 처음 왔을 때는, ya kita partikel subjeknya di sini. T saat datang pertama kali ke Korea. 한국어를 잘 못했어요. Aku tidak bisa dengan baik ya. Maksudnya tuh aku tidak pandai bahasa Korea gitu ya. 하지만 akan tetapi 지금은 sekarang ini 한국 사람과 자주 얘기해서 sebab sering bercakap-cakap atau bercerita dengan orang Korea gitu ya. 잘하게 됐어요. Menjadi pandai atau menjadi melakukan dengan baik dalam arti pandai gitu ya. Sekarang nomor 2. 고향에 살 때는 saat tinggal di Korea 요리를 못했어요. Aku tidak bisa melakukan memasak atau aku tidak pandai memasak gitu ya. 하지만 akan tetapi 지금은 sekarang 요리를 자주 해서 sebab aku sering sekali memasak gitu ya. 잘하게 됐어요. Menjadi pandai. Maksudnya itu menjadi pandai memasak gitu ya. Terus nomor 3, 우리 회사가 이사를 했어요. Jadi partikel subjeknya di sini ya. Jadi perusahaanku atau perusahaan kami itu telah pindah gitu ya. 그래서 sehingga 저도 회사 근처로 이사하게 됐어요. sehingga aku pun telah menjadi pindah ke sekitar perusahaan tersebut gitu ya. Sekarang kita lanjutkan yang 활동 ya, yang aktivitas ini. 문제가 생겼을 때는, jadi ini partikelnya di sini ya, partikel subjeknya. T saat, 생기다 tertimpa masalah, jadi saat tertimpa masalah. 어떻게 해결하면 좋을까요? akan bagus jika ini menyelesaikannya itu bagaimana, atau bisa juga diartikan sebaiknya ya. Sebaiknya menyelesaikannya itu bagaimana gitu ya. 보기 처럼 말해 보세요. Jadi 보세요, cobalah untuk berkata seperti contoh tersebut ya. Coba. 보기 itu contoh ya. 그물이 엉키다 itu jaringnya kusut. Gemural pulta itu artinya adalah mengurai jaring atau melepas jaring ya, dari biar nggak kusut lagi gitu ya. Coba. Cap gemuli, partikel subjeknya di sini ya. Kata japta itu kan artinya memegang ya, atau menangkap ya. Kalau gemul ini artinya adalah jaring. Jadi kalau cap gemul itu mungkin adalah jaring untuk menangkap ikan itu ya, atau jaring yang dipegang itu ya. 모두 엉켜 있으니까, dikarenakan ada kusut semua. Maksudnya itu apa? Dikarenakan dalam keadaan kusut semuanya. 어서 그물을 풀도록 하세요. Usahakanlah supaya mengurai jaring-jaring tersebut segera gitu ya. Coba, ini masalah yang pertama ada 돼지가 먹이를 기다리다. Jadi babi ini menunggu pakan. Terus sario juta itu memberikan pakan ternaknya. Ya ini kita langsung aja kita artikan dari sini ya, biar cepat ya. Yang nomor 1 dan 2 dan 3 kita artikan dari sini.
돼지가 먹이를 기다리니까. Jadi ini partikel subjeknya di sini ya. Jadi 돼지 itu babi ya. Babi dikarenakan itu telah menunggu pakan ternaknya gitu ya. 사료를 주도록 하세요. Jadi usahakanlah supaya memberikan pakan ternaknya gitu ya. Nomor 2, 족사가 더러우니까. Jadi partikel subjeknya ga. 족사 kandang dikarenakan itu kotor ya, kandangnya dikarenakan kotor. 분뇨를 치우도록 하세요. Usahakanlah supaya membersihkan ya atau membereskan kotoran-kotorannya gitu ya. Nomor 3, yang manggiga, partikel subjeknya di sini ya. Yang manggi itu mesin penarik jaring ya. Mesin penarik jaringnya itu 고장이 났으니까 dikarenakan telah terjadi rusak ya, maksudnya itu telah rusak. 수리하도록 하세요. Usahakanlah supaya untuk diperbaiki atau usahakanlah supaya memperbaikinya. Sekarang kita lanjutkan yang 정보 ya, yang informasi. Coba ada 축산업 itu artinya adalah peternakan ya 여러분 ya. Coba kita bahas yang ini, 사료 배합기. Apa itu 사료 배합기? Jadi 사료 itu artinya adalah pakan ternak, 배합기 itu artinya adalah mesin pencampur. Jadi kalau 사료 배합기 itu artinya adalah mesin pencampur pakan ternak itu ya. 사료 배합기에 사료를 투입합니다. Jadi memasukkan pakan ternaknya itu ke mesin pencampur pakan ternak gitu ya. Ini mesinnya seperti ini ya. Sekarang kita lanjutkan yang ini skid loader ya, skid loader ini ya. Ini skid loader로 배기물을 치웁니다. Membereskan atau membersihkan limbah-limbah barang itu ya, pokoknya limbah dengan menggunakan skid loader. Skid loader itu seperti ini ya, hampir sama seperti kayak forklift kayak gini, cuman ada kayak baknya ini ya. Sekarang yang 축사 itu artinya apa? 축사 itu artinya kandang. 축사 지붕을 점검하거나 수리합니다. Memperbaiki gona ataupun memeriksa atap kandangnya gitu ya. Lalu bunyo tank itu artinya adalah tangki kotoran ya, septic tank itu ya. bunyo tanker을 조작합니다. 조작합니다 ini artinya adalah membangun tangki atau tangki kotoran gitu ya. Sekarang ini ada OOP itu adalah fishing atau perikanan ya. Coba 배를 타고 바다에 나가. Jadi Naka pergi ke laut ya dengan naik kapal. 물고기를 잡습니다. Lalu menangkap ikan. 물고기 itu ikan ya. Terus sampingnya ini ada 갯벌. 갯벌 itu ada tepi pantai. Jadi 갯벌에서 조개나 낙지, 꿀 등을 캡니다. 캡니다 itu menggali ya. Kita itu menggali kerang, gurita ataupun ini tiram itu ya di tepi pantai. Sekarang yang ini ya. 양식장에서 물고기를 길어서 팝니다. Jadi kiro itu artinya memelihara ya, atau membudidayakan atau membesarkan ya. Membesarkan ikan di 양식장 itu artinya adalah tambak ya, ini ya, tambak ikan gitu ya, lalu menjualnya gitu. Terus ada 염전, ini artinya adalah ladang garam. 염전을 만들어, jadi membuat ladang garam. 소금을 생산합니다, lalu memproduksi garam. Itu 소금 itu garam ya. Kata 생산 itu artinya adalah memproduksi. Sekarang kita lanjutkan yang EBS topik 듣기 ya 여러분. Coba 그림을 보고 lihatlah gambar 꼭 kemudian 알맞은 것을 고르십시오. Pilihlah hal yang benar. Jadi coba nomor 1 kita dengarkan lalu kita jawab ya. Kalau ada gambar seperti ini itu gambar apa?
46과 EPS 토픽 듣기 1에서 2번 다음 그림을 보고 알맞은 것을 고르십시오. 1번 1, 소를 길러요. 2, 양을 길러요. 3, 닭을 길러요. 4. 돼지를 길러요. Oke, jadi jawabannya adalah yang nomor 1 ya, 여러분 ya. Sekarang nomor 2, kita dengarkan lalu kita jawab. 2번 1, 어선을 준비해요. 2, 갈퀴를 준비해요. 3, 통발을 준비해요. 4. 그물을 준비해요. Oke, jadi jawabannya adalah yang nomor 4. Sekarang kita lanjutkan yang nomor 3 sampai nomor 4 ini ya. 질문을 듣고 dengarkanlah pertanyaannya. Kemudian 알맞은 대답을 고르십시오. Pilihlah jawaban yang benar. Ya, coba nomor yang 3, yang nomor 1. 오리를 기르고 있어요. it sedang, 기르 memelihara bebek ya, sedang memelihara bebek. Nomor 2, 토끼를 본 적이 있어요. Kalau ada kata enjogi ya seperti ini ya, enjogi iso, pola kalimat ini artinya adalah pernah ya yurun ya. Enjogi iso itu pernah. Kalau 보다 itu melihat, jadi pernah melihat kelinci. Jadi seperti itu ya, pernah melihat kelinci. Nomor 3, 우리 농장에 가볼까요? Jadi elkayo itu artinya adalah bagaimana kalau, atau maukah, atau mau, atau akan. Ya, bisa juga diartikan seperti itu ya. Jadi kalau ini diartikan adalah maukah atau bagaimana kalau juga bisa ya. Bagaimana kalau mencoba pergi ke peternakan bebek gitu ya. Nomor 4, 토끼 먹이를 사러 왔어요. Saya datang untuk ya membeli pakan kelinci. Jadi seperti itu. Nomor 3, mari kita dengarkan lalu kita jawab. 3에서 4번 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 3번 수피카 씨는 농장에서 어떤 일을 해요? Oke, jadi jawabannya adalah yang nomor 1 ya 여러분 ya. 오리를 기르고 있어요. Sedang memelihara bebek gitu ya. Sekarang yang nomor 4, coba yang nomor 1 kita artikan terlebih dahulu. 어제 갈았어요. Kemarin saya telah menggantinya. Jadi kemarin telah menggantinya gitu ya. Nomor 2, 안 갈게 됐어요. 게 됐어 telah menjadi. Jadi diartikan menjadi ya. Menjadi tidak diganti. Jadi seperti itu ya. Menjadi tidak diganti. Nomor 3, 내일 갈 거지요. Jadi besok itu kalko itu besok digantikan. Jadi besok akan digantikan. Tuh. Nomor 4, 빨리 갈도록 하세요. 빨리 갈도록 할게요. Jadi alkeo itu akan ya. Jadi saya akan mengusahakan supaya diganti secepatnya. Jadi seperti itu ya. Mari kita dengarkan lalu kita jawab. 4번 집어등이 좀 어두운 것 같네요. 갈아야겠어요. Oke, jadi jawabannya adalah yang nomor 4 ya 여러분 ya. 빨리 갈도록 할게요. Jadi saya akan mengusahakan agar diganti secepatnya. Sekarang kita artikan yang nomor 5. 이야기를 듣고 dengarkanlah 이야기 percakapannya. Kemudian 질문에 알맞은 대답을 고르십시오. Jadi pilihlah jawaban yang benar pada pertanyaannya. Pertanyaannya itu apa? 남자는 무엇을 확인하려고 합니까? Laki-laki ryoko hamnika itu berniat akan gitu ya. Laki-laki berniat akan mengecek apa gitu ya. Nomor 1, gemul jaring.
tumbal perangkap ikan, yang manggi mesin penarik ikan, ya ini cipoteng itu lampu kapal atau lampu untuk penarik ikan itu ya. Jadi jawabannya nomor berapa? Mari kita dengarkan lalu kita jawab. 5번. 이야기를 듣고 질문에 알맞은 대답을 고르십시오. 어제 작업할 때 보니까 양만기가 잘 돌아가지 않던데. 안 그래도 술이 맡겼으니까 곧 고칠 거예요. 그리고 오늘은 멀리 안 나갈 거니까 괜찮아요. 금을 엉킨 게 있는지만 좀 확인해 봅시다. Oke, jadi jawabannya adalah gemul ya. Gemul itu artinya adalah jaring gitu ya. Sekarang kita lanjutkan yang wakjang yonsep ya, yang latihan tambahan. 대화를 듣고 dengarkanlah percakapannya. Kemudian 질문에 알맞은 것을 고르십시오. Pilihlah hal yang benar pada pertanyaannya. Coba yang ini, 이 사람들은, ya partikel subjeknya ini ya, berarti 이 사람들은, orang-orang ini, 지금 어디에 있습니까? Sekarang ada di mana, gitu ya. Nomor 1, cuksa, itu kandang. Nomor 2, yang kejang itu adalah peternakan ayam. Yang sikjang itu tambak ikan. Ya. Nomor 4, sario cangko, itu artinya adalah gudang pakan ternak ya, gudang pakan gitu ya. Karena ini nggak ada file listeningnya ya, kita dengarkan aja lalu kita artikan gitu. Kita nggak ada file listeningnya, kita artikan aja ya ini ya. Terus coba kita artikan yang ini. 아주머니 계란 선별 다 했어요. Jadi bibi ini apa? Aku telah melakukan semua mensortir telurnya gitu ya. 이제 뭐 하면 돼요? Kali ini itu bagusnya atau baiknya jika aku melakukan pekerjaan apa lagi gitu ya. 벌써 다 했어요? Apakah sudah selesai semuanya gitu ya? Apakah sudah kamu kerjakan semuanya? 수고했어요. Terima kasih karena kerja kerasmu gitu ya. 그럼 kalau begitu 이제 저쪽 닭장에 사료 좀 주세요. Kalau begitu, ya kali ini saya mohon untuk berikan ya sebentar pakan ke kandang ayam yang ada di situ, gitu ya, sebelah situ maksudnya itu. 네, 그런데 akan tetapi 사료는 pakan ternaknya itu 어디에 있어요? Ada di mana gitu ya. 비닐하우스 옆에 있는 창고에 있어요. Ada di gudang yang berada di samping vinyl house, itu rumah plastik gitu ya. Kita lanjutkan yang EBS topik ilki ya 여러분. coba 다음 그림을 보고 lihatlah gambar berikut. kemudian ya, 맞는 문장을 고르십시오. Pilihlah munjang kalimat yang benar. Ya, coba nomor 1 itu jawabannya nomor berapa? Kalau yang 1 itu bubyo itu pelampung ya. Nomor 2 oson이에요. Oson itu artinya adalah perahu nelayan. Terus ini nomor 3 sukyong kacamata renang. Nomor 4 바늘대 itu jarum jaring. Jadi jawabannya adalah bubyo ya. Bubyo itu artinya adalah pelampung gitu ya. Nomor 2, coba yang nomor 1 kita artikan. 사료를 주도록 하세요. Usahakanlah supaya memberikan pakan ternak gitu ya. Nomor 2, 먹이를 버리도록 하세요. Usahakanlah supaya membuang pakan ternaknya. Nomor 3, 돼지를 기르도록 하세요. Usahakanlah supaya memelihara babi gitu ya. Nomor 4, 분뇨를 치우도록 하세요. Usahakanlah supaya membersihkan kotoran gitu ya. Jadi jawabannya adalah nomor 4 ya, Yarbun ya. Sudah kelihatan ini.
Sekarang kita artikan yang nomor ini, kita bahas yang nomor 3 dan nomor 4 ini ya. 빈간에 들어갈 가장 알맞은 단어를 고르십시오. Pilihlah 단어 kata yang paling benar, pergi masukkan ke 빈간, ke kolom kosong ini. Sekarang yang nomor 3. 이 동네에는, jadi partikel subjeknya itu di sini ya, 이 동네에는. Jadi 동네 itu artinya adalah lingkungan sekitar. Jadi 이 동네 itu ada di lingkungan sekitar sini gitu. 소를 기우는 titik-titik 농가가 많아요. Jadi di lingkungan sekitar sini 많아요 banyak, 농가 itu keluarga peternak ya. Jadi banyak keluarga peternak titik-titik yang memelihara itu sapi, yang membudidayakan atau membesarkan sapi atau memelihara sapi. Jadi kalau sapi berarti itu adalah peternakan sapi, 양우. Jadi 이 동네는 di lingkungan sekitar sini 소를 키우는 양우 농가가 많아요. Banyak keluarga peternak, peternakan sapi yang memelihara sapi gitu ya, atau yang membesarkan sapi. Jawabannya adalah nomor 2. Sekarang yang nomor 4, titik-titik 은 atau는 ya 조개를 갤 때 사용해요. Titik-titik itu kita menggunakannya saat menggali kerang atau tiram. Jadi yang digunakan saat menggali kerang atau tiram itu apa? Kalau tongbal, perangkap ikan, jelas nggak mungkin. Nomor 2, kalkui, penggaruk. Nomor 4, bubio, pelampung. Nggak mungkin kan pelampung buat menggali ikan, menggali kerang, nggak mungkin ya. Terus nomor 4, batjul, itu tali tambang, nggak mungkin. Jadi jawabannya itu adalah kalkui. Kalkuinen 조개를 갤 때 사용해요. Jadi penggaruk ini itu digunakan saat menggali tiram atau kerang. Sekarang 마지막으로 yang nomor 5 yang terakhir ya ini ya. Coba 다음 질문에 답하십시오. Jawablah pertanyaan berikut ini. Coba kita artikan. 축산농가는 ini partikel subjeknya kita penggal di sini ya. 농가 itu artinya adalah keluarga peternak. 축산 itu artinya adalah peternakan. Anggap aja ini adalah peternak gitu aja ya. Keluarga peternak. 요름이 되면 jika kalau ada kata kadwe atau idwe itu artinya menjadi ya. Jika sudah menjadi musim panas itu ya. Jadi keluarga peternak jika telah menjadi musim panas, musimnya itu 신경 써야 할 일이 많아집니다. Jadi kita penggal di sini juga partikel subjek ya. Pekerjaan yang akan harus dijaga, kata 신경 쓰다 itu artinya adalah memperhatikan. Jadi pekerjaan yang harus diperhatikan itu jida menjadi banyak gitu ya. 가족들의 위생을 위해 diperuntukkan untuk ini sanitasi ya, atau menjaga kesterilan. Jadi diperuntukkan untuk menjaga kesterilan hewan-hewan ternak gitu ya. 아침 저녁으로 축사 청소도 해야 하고. Jadi para keluarga peternak ini itu ya hada itu harus mengusahakan itu juga membersihkan kandangnya pada saat pagi dan petang, pagi dan malam itu ya. kemudian 사료의 상태도 자주 확인을 해야 합니다. Ya 합니다 itu harus ya, harus mengecek ya, jaju sering, harus sering mengecek juga 상태 kondisinya pakan ternaknya gitu ya. 또한 satu lagi yaitu ya, dan satu lagi 가족들이 더운 여름을 건강하게 보낼 수 있도록 ya, supaya al-suid bisa punida itu artinya adalah menjalani ya, menjalani aktivitas itu ya. Jadi satu lagi supaya hewan-hewan ternak ini bisa menjalani aktivitas atau melewati gitu aja, bisa melewati secara sehat ya musim panas yang panas gitu ya. 축사를 시원하게 유지하는 것도 중요합니다. Itu juga penting juga hal untuk menjaga supaya kandangnya itu tetap
sejuk ya, tetap sejuk kandangnya, gitu ya maksudnya itu. Terus pertanyaannya, 축사농가가 여름에 하는 일이 아닌 것을 고르십시오. Pilihlah hal yang bukan, jadi yang bukan ya, yang bukan merupakan pekerjaan yang dikerjakan pada musim panas para keluarga peternak ini. Itu apa? Yang bukan ya. Nomor 1, 축사 청소를 자주 하는 것. Hal sering melakukan bersih-bersih kandang. Itu nomor 1. Nomor 2, 가축의 위생을 점검하는 것. Hal itu menjaga, jadi hal memeriksa kesterilan hewan ternak. Nomor 3, 축사를 시원하게 유지하는 것. Hal menjaga secara sejuk kandangnya. Nomor 4, 먹이 상태를 매일 확인하는 것. Hal mengecek tiap hari kondisinya pakan ternaknya. Jadi yang bukan merupakan pekerjaan yang dilakukan para peternak pada musim panas itu apa? Yang bukan berarti adalah yang nomor 2 gitu ya. Hal menjaga kesterilan hewan ternak gitu ya. Sekarang kita artikan yang wakjang yonsep ya, yang latihan tambahan. 빙간에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. Jadi pilihlah hal yang paling benar, pergi masukkan ke kolom. Coba kita artikan. Yang nomor 1 terlebih dahulu ya 여러분. titik-titik은 과일 나무를 심은 바다로 자주 먹는 열매를 얻기 위하여. Jadi wihayo itu artinya adalah diperuntukkan, untuk ya. Untuk mendapatkan, kata ota itu artinya mendapatkan ya. Untuk mendapatkan buah-buahan yang jaju mokta, itu artinya yang sering dimakan. Ke ladang yang telah ditanam, yang telah ditanami pohon buah-buahan itu. Benamu, sakwanamu, gamnamu, bamnamu 등을 가꿉니다. Lalu memelihara pohon bam itu ya, pohon bam atau pohon kastanye itu ya. Terus pohon kesemek, lalu pohon apel, lalu pohon bir itu ya. Jadi kalau yang nomor 1, 공사장 itu artinya adalah tempat kerja proyek ya, tempat kerja konstruksi. Nomor 2, 식물원 itu artinya adalah kebun tanaman. Nomor 3, yang sikjang itu tambak ikan. Nomor 4, kwasuwon itu kebun buah. Jadi jawabannya itu adalah yang nomor 4 ya 여러분 ya, kebun buah. Jadi gini, kwasuwonen, kebun buah itu diperuntukkan untuk mendapatkan buah-buahan yang sering dimakan di ladang yang telah ditanami pohon buah-buahan tersebut, yang berupa memelihara atau membudidayakan pohon bam. Jadi bam itu pohon kastanya ya, seperti kayak biji nangka itu modelnya itu. Memelihara pohon bam, lalu pohon kesemek, lalu pohon apel dan pohon pir gitu ya. Jadi jawabannya itu kwasuwon ya. Kwasuwon, kebun buah-buahan ini namanya ya. Sekarang yang nomor 2 kita artikan. 저는 titik-titik 에서 일합니다. Jadi saya bekerja di titik-titik ya, belum diketahui ya. 아침에 가서 제일 먼저 하는 일은, jadi pergiku pada pagi hari. So 제일 먼저 하는 일, jadi partikel subjeknya di sini ya. Pekerjaan yang saya lakukan terlebih dahulu, 제일 yang paling saya lakukan terlebih dahulu. 물고기에게 사료를 주는 일입니다. Itu adalah pekerjaan yang memberikan pakan kepada mulgogi, kepada ikan. Jadi pekerjaan memberikan pakan kepada ikan itu bekerja di mana kira-kira saya itu? Jadi nomor 1 yang sikjang, tambak ikan. Nomor 2, kwasuwon, kebun buah. 공사장, tempat kerja konstruksi.
Nomor 4 yang gejang, peternakan ayam. Jadi jawabannya adalah tambak ikan. Saya kerja di tambak ikan gitu ya. Karena kerjaannya itu memberikan pakan ke ikan, itu kepada ikan. Sekarang yang nomor 3, titik-titik en atau nen ya. Nibu ondoga 따뜻하여. Jadi menghangatkan suhu internal ya, suhu dalam ruangan itu. 겨울에도 농작물을 키울 수 있습니다. Jadi bisa kiuta, membudidayakan produk pertanian ya, atau tanaman gitu aja, produk pertanian atau tanaman juga pada musim dingin. Jadi kita bisa membudidayakan tanaman pada musim dingin dan bisa menghangatkan suhu dalam ruangan atau suhu internal. Kira-kira itu apa? Kalau usa itu kandang sapi, ya, kandang sapi. Nggak mungkin kan di kandang sapi kita bisa membudidayakan tanaman atau produk pertanian, nggak bisa ya. Nomor 2, kwasuwon. Jadi itu kebun buah, ya, ini khusus untuk buah-buahan. Nomor 3, Dweji uri, itu kandang babi. Kalau nomor 4, binil house, itu artinya adalah rumah plastik. Jadi jawaban yang tepat itu adalah nomor 4 ya, rumah plastik. Jadi di rumah plastik ini kita bisa membudidayakan produk pertanian juga pada musim dingin dengan cara menghangatkan suhu internalnya gitu ya. Oke, jadi sampai di sini dulu ya pertemuan dari kita. Jadi kita sudah sampai di bab 46. Nanti di lain kesempatan kita akan membahas bab selanjutnya, yaitu di bab 47. Oke, sekian pelajaran dari saya. Nanti di lain kesempatan kita akan berjumpa lagi. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.